keluarga. Cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Bersama seluruh gereja pada hari ini kita merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Kenisa. Sebagaimana Maria dan Yusuf yang menghidupi nilai ketaatan di dalam mempersembahkan Yesus di Kenisa, maka marilah juga kita menghidupi nilai ketaatan di dalam hidup kita. Di dalam Ekaristi yang kudus ini kita bersyukur bersama Yang Mulia atas ulang tahun Episkopal yang boleh dirayakan pada hari ini, Monsinyur Yohanes Likwada. Kita juga bersyukur atas hari ulang tahun kelahiran dari Pastor Frans Tandipal. Dan juga kita bersyukur atas hari ulang tahun Imamat yang boleh dirayakan oleh Pastor Andreas Rusdin Iwan, Pastor Antonius Tangalayu, Pastor Ardianto Alalayu, Pastor Patrio Tandiangga, Pastor Patricius Malole, Pastor Petrus Canisius, Pastor Yolenta Pudiono Plantirogalus, Pastor Ayus Rodriguez, Pastor Gideon Subhendra, Pastor San Francisco Usmini, dan Pastor Yosafat. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, hari ini Putra Tunggal-Mu yang telah menjadi manusia seperti kami dipersembahkan kepadamu di Kenisa. Kami mohon dengan kerendah hati, sucikanlah hati dan budi kami, agar kami pun menjadi persembahan yang pantas bagimu. Dengan pengangkatan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para pastor, frater dan seminaris serta rekan kerja seminari yang sama-sama dikasihi Tuhan, ketika berkumpul bersama di dalam menentukan petugas liturgi ya untuk mensyukuri hari ulang tahun Imamat kami, tiba-tiba orang tua kami ya itu mengajukan tangan, aku Pak Masih Rinako. Jadi maka menghargai atau mensyukuri ya atas inisiatif itu, marilah kita mendengarkan sharing dari orang tua kami ya dari angkatan. Silakan. Oke, terima kasih Pastor Kani. Saya akan men-sharingkan pengalaman saya, mungkin baru seumur jagung ya, 2 tahun menjadi seorang imam. Sesuai dengan Injil yang kita renungkan hari ini, bahwa ketika Yesus dipersembahkan di Bait Allah, itu membawa sukacita bagi orang yang menantikannya, khususnya Simeon dan anak. Nah, apa yang bisa saya persembahkan untuk Allah dalam pelayanan saya tidak hanya fokus pada pelayanan, tetapi hal praktis juga saya lakukan, khususnya kehadiran. Ketika saya hendak melakukan pelayanan, kalau saya melihat bahwa
di akhir saya masih ada acara atau kegiatan, maka di awal saya akan datang jauh-jauh, mungkin 30 menit atau 1 jam sebelumnya, supaya saya bisa duduk bersama dengan umat. Dan kalau misalnya saya tidak ada lagi kegiatan, khususnya kalau hari Minggu, kalau di misa kedua itu saya selalu duduk bersama umat, dan apa yang bisa kami buat di situ, saya hanya mendengarkan apa yang bisa disampaikan. Bahkan ada juga berbagai macam pertanyaan yang kadang dilontarkan kepada saya, dan syukur bahwa dari hal-hal seperti itu ada umat yang mengatakan kami ingin mengenal pastor, kami ingin bertanya sesuatu, kami ingin menyampaikan sesuatu. Nah, kemudian saya merenungkan bahwa ternyata sosok seorang imam itu sangat dirindukan, sangat diharapkan kehadirannya di tengah umat. Dan inilah yang terus saya upayakan terus-menerus dari hari ke hari. Mumpung juga meskipun saya sudah tua, tetapi umur habisan juga masih sangat muda. Inilah yang terus saya kembangkan, saya upayakan bagaimana saya bisa hadir di tengah-tengah umat mendengarkan mereka. Mungkin itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Para pastor, frater, dan para seminaris yang terkasih, selamat pagi semuanya. Semoga kita dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita dan gembira hari ini. Pada hari ini sebagai hari yang berrahmat dan penuh sukacita, saya juga bersama dengan beberapa rekan saya, Pastor Ayus, Pastor Dion, dan Pastor Yos, bersyukur untuk pada hari ini merayakan 1 tahun imamat kami. Tentu saja ini bukan usia yang masih muda, tetapi dalam hubungan kami, terkhusus saya secara pribadi, merasakan ada begitu banyak hal yang patut untuk disyukuri di dalam perjalanan imamat ini. Dalam tugas dan karya pertama saya diberikan tugas sebagai imam yang masih melanjutkan proses studi di Jogja, di Universitas Sanata Dharma. Nah, di dalam perjalanan tugas dan perutusan ini, saya merenungkan begitu banyak hal terkait dengan suka duka yang saya alami, tetapi di dalam prosesnya saya akhirnya merenungkan bahwa Tuhan selalu mengasihi dan menuntun saya. Dan di dalam proses itu, pada akhirnya pula saya menyadari bahwa saya sedang menjalankan suatu tugas yang sangat penting untuk masa kini dan khusus untuk masa depan gereja kita sendiri. Di dalam tugas studi seperti yang kita alami pada seminaris pada saat ini, tentu saja bukan hal yang mudah untuk dilalui dan untuk dikerjakan. Begitu banyak hal tugas-tugas yang kadang-kadang membuat kita sakit kepala untuk mengerjakan. Tetapi pada akhirnya dengan kesadaran dan penuh refleksi bahwa semua itu sebetulnya menjadi hal yang sangat penting. Menjadi imam kelak atau menjadi imam saat ini sungguh-sungguh membutuhkan sebuah pengetahuan yang memadai, pengetahuan yang sungguh-sungguh bisa menjawab perubahan atau zaman yang semakin cepat. Maka menjadi imam penting untuk terus-menerus belajar. Ini sekaligus juga bisa menjadi perlindungan seminaris terus belajar. Apapun itu berkaya, karena imam yang mampu untuk terus-menerus memberkahi belajar akan mampu menentukan langkah-langkah pastoral strategis itu dengan lebih relevan apa yang dibutuhkan oleh umat saat ini. Maka tidak pernah di dalam hidup kita untuk berhenti belajar. Maka dalam tugas saya sebagai imam yang belajar, saya sangat bersyukur bahwa ada begitu banyak hal pengetahuan, informasi yang baru yang seakan semakin memperkaya diri saya untuk bisa menjadi imam yang baik. Maka di dalam perjalanan 1 tahun imamat saya ini, saya mensyukuri bahwa tugas perutusan pelajar ini menjadi satu langkah yang baik untuk saya bisa mempersiapkan diri dengan baik ketika kelak kembali ke medan karya atau dipercayakan tugas dan tanggung jawab yang lebih besar, sehingga saya mampu dan tahu apa yang harus saya kerjakan yang sungguh-sungguh dibutuhkan oleh zaman, terkhusus untuk umat zaman saat ini. Oleh karena itu, saya merenungkan proses belajar menjadi imam harus dilakukan terus-menerus.
Semoga demikian. Ya, seperti itulah sharing yang perwakilan dari angkatan kami. Ya. Jadi teman-teman ya melihat sini kami bertujuh. Ya. Jadi sebenarnya ada dua ya. Dalam arti ada yang duluan bisa dan ada yang menyusul. Ya. Dalam arti ini yang usia 2 tahun di Muhammad itu ada yang sebelah sana ya, Pastor Yolenta ya, yang di ujung. Lalu yang sharing pertama tadi ya, Pastor Anton tanggal lalu, nah itu, dan saya Pastor Petrus Kalisius, aku mentok ya. Lalu yang tahun pertama yakni Pastor Ayus dan sebelah kanan dari Pastor Yolet, lalu Pastor Sam yang sharing yang kedua tadi, lalu Pastor Gideon dan Pastor Yosamat ya. Kalau teman-teman mau membantu kami dari sini dan mereka boleh ya. Jadi inilah yang angkatan kami. Mudah-mudahan apa yang kami hadirkan pada pagi hari ini, yang kami sharingkan di depan ya mata teman-teman khususnya seminaris sekalian boleh menjadi motivasi ya bagi teman-teman selain dari sini para pater Oktober ya yang dibagikan kemarin, tapi juga pada pagi hari ini semoga boleh menjadi semakin memotivasi teman-teman di dalam lanjut yang untuk masuk menjadi imam di baik imam diosesan maupun imam tarekat. Amin. Allah Bapa sumber hidup, Engkau telah memenuhi kerinduan Simeon. Ia tidak mengenal kematian sebelum menatang Kristus Putramu. Semoga berkat santapan suci yang telah kami sambut, Engkau menyempurnakan rahmat-Mu dalam diri kami, agar seperti Simeon, kami pun Engkau perkenankan menyongsong Putramu dan memperoleh hidup yang kekal dengan pengantar Kristus Tuhan kami. Amin. Kami sebagai satu angkatan ya, mengucapkan terima kasih kepada komunitas seminari yang telah memperkenankan kami untuk mensyukuri rahmat imamat kami di dalam Eucharistia bersama pada pagi hari ini.
untuk seminaris yang boleh menjadi motivasi yang semakin memperkuat teman-teman. Kini marilah kita menyiapkan hati untuk memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu,